Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emi Nurhayati, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Bengkalis, dalam modul 3.1.A.9 koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara adalah semboyan Ingarso Sung Tulodo. Di sini memiliki makna jika di depan memberikan contoh. Ing Madya Mangun Karso memiliki makna jika di tengah membangun semangat dan motivasi, dan Tutwuri Handayani memiliki makna jika di belakang memberikan dorongan. Dari prinsip Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ini, seorang guru memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dan seorang guru harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid adalah nilai-nilai yang kita miliki sebagai seorang calon guru penggerak. Nilai-nilai inilah yang akan mendasari pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan terbimbing pada materi pengambilan keputusan kaitannya dengan coaching adalah guru sebagai seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat siswa atau coachee untuk dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka, seorang guru harus menguasai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, agar dalam mengambil sebuah keputusan guru bijak dan berpihak pada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Situasi dilema etika atau bahkan bujukan moral sering dialami guru. Studi kasus yang berfokus pada masalah bujukan moral atau dilema etika memberikan kita gambaran langkah yang bisa kita ambil sebagai seorang guru agar kita tidak terjebak pada situasi tersebut. Dengan berpedoman pada nilai-nilai, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, kita akan semakin memahami situasi yang sedang kita hadapi dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dengan menerapkan langkah 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena ketika kita menerapkan langkah-langkah di atas, sebenarnya kita sedang mengidentifikasi permasalahan yang sedang kita hadapi dan berusaha menerapkan pendekatan yang tepat dengan berbagai pertimbangan dan mengambil sebuah keputusan yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya,
Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di lingkungan saya untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini adalah kurangnya pemahaman terhadap 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selain itu juga, langkah-langkah ini dirasa terlalu ribet dan terlalu sulit. Alasannya untuk memecahkan masalah kok malah lebih susah menggunakan langkah-langkah ini. Ya, menurut saya ini kembali ke perubahan paradigma di lingkungan saya. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan dalam pengajaran berpengaruh terhadap kemerdekaan belajar murid-murid kita. Di sini bisa saya contohkan, ketika seorang guru memutuskan untuk melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan dan mempertimbangkan gaya belajar murid, kesiapan belajar murid, dan minat murid, kemudian guru tersebut memfasilitasi keberagaman konten pembelajaran, maka di sini murid memerdekakan dalam belajar. Setiap karakteristik murid dapat terpenuhi hak belajarnya, dan mereka dapat belajar dengan sesuatu yang mereka minati, dan pada akhirnya nanti dapat mewujudkan perbaikan hasil pembelajaran. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini sejalan dengan salah satu paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Ketika kita dihadapkan pada situasi dilema etika mengenai siswa yang berprestasi di bidang seni, anaknya sopan, ramah, baik hati, suka menolong, namun dia tidak menyukai mata pelajaran matematika dan ketahuan mencontek saat ujian matematika. Pada situasi ini, jika kita membiarkan siswa tersebut dan tidak kita ingatkan, maka budaya mencontek pada saat ujian ataupun ulangan matematika akan menjadi kebiasaan dan hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan akan berlanjut sampai tingkat sekolah yang lebih tinggi, dan bahkan membudaya pada saat siswa tersebut sudah terjun di lingkungan masyarakat. Walaupun siswa tersebut berprestasi di bidang seni dan terkenal baik hati, namun ketika kita memutuskan untuk mengingatkan siswa tersebut dan melaporkannya pada guru matematika, mungkin saja ini bisa dihentikan dan akan menjadi efek jera bagi siswa tersebut. Dan siswa tersebut akan mengetahui jika mencontek adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulannya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai-nilai dan peran, kekuatan aset sekolah yang ada dan didukung dengan kematangan sosial emosional dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta melakukan pendekatan terhadap murid-muridnya dengan teknik coaching, diharapkan dapat mewujudkan budaya positif sekolah dan murid yang merdeka dalam belajar serta memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian tadi pemaparan modul 3.1.A.9 koneksi materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.